kemudian Sang Buddha membabarkan Dharma yang telah beliau ketemukan dengan permohonan Brahma Sanapati. Beliau mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kembali saya bisa mengisi Dhammadiksana pada kesempatan pagi hari ini setelah beberapa minggu yang lalu di saat bulan Katina, para biku sangga di wilayah Jawa Timur berkeliling dari satu wihara ke wihara yang lain mengadakan upacara Katina, memberi kesempatan bagi para umat Buddha di beberapa wihara untuk datang menyatakan bakti, hormat, dan juga sekaligus sebagai bentuk pelestarian Bapak Ibu secara aktif melestarikan keberadaan eksistensi dari Buddha Dharma. Keberadaan para umat yang loyal, yang berbakti kepada Sangha sangat penting sekali, sebab tanpa bantuan dari para umat tentunya Sangha tidak akan eksis, ya, tidak akan berkesinambungan. Kita tahu dalam sejarah Sangga-sangga, ada Sangga yang punah, ya, yang tidak eksis sampai sekarang sudah berlalu karena ada beberapa faktor, yaitu Sangga Bhikkhuni Theravada. Sangga Bhikkhuni Theravada itu bisa punah. Kenapa bisa punah? Tentunya ada beberapa faktor, ya. Mungkin loyalitas dari anggota bhikkhuni itu, kesetiaan untuk memperbesar organisasi mungkin kurang, ya, kesadarannya kurang. Bisa juga pendanaan dari para umat yang mendukung keberadaan Sangga Bhikkhuni Theravada itu juga kurang, ya. Dan juga tidak mampu beradaptasi dengan zaman, ya, itu akan punah sebesar apapun, ya, sekuat apapun. Kalau sesuatu tidak mampu beradaptasi dengan zaman, itu akan punah, akan ditinggalkan, ya. Maka sangat penting sekali Bapak Ibu, di dalam melestarikan Buddha Dharma ini kita tetap beradaptasi dengan zaman, ya. Saya akan nampilkan contoh juga di sini, misalnya saja sarana-sarana untuk siar agama, memperjelas parita. Di dalam buku itu kan sudah ada sarana proyektor sekarang. Saya lihat ada AI yang mau kesulitan untuk baca, ini bisa di samping puja bakti di buku itu ditulis di sini langsung bisa diperbesar hurufnya. Itu otomatis kan juga mempermudah para umat untuk mengenal Dharma lebih luas lagi, lebih mudah lagi, ya. Itu tidak usah, ini sudah tak sarekam, ya. Umatnya saja bisa, ya, umatnya saja, ya. Jadi adaptasi sangat penting sekali bagi Bapak Ibu. Dengan terus Bapak Ibu mendukung keberadaan Sangga, agama Buddha tetap lestari sampai kapanpun, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi ini saya akan menyampaikan tema yang sangat ringan sekali, ya, yaitu pemberkatan rumah atau tempat usaha apakah perlu bagi umat Buddha, ya. Di samping para biku itu mempunyai tugas utama, tugas pokok. Para biku itu yang pertama meditasi, yang kedua belajar mendalami Dharma, yang ketiga itu siar agama, menyampaikan Dhamma. Namun ada tugas yang lain, sebetulnya tugas sampingan. Apa tugas sampingannya? Mengusir roh-roh jahat, mengusir hantu-hantu, mengusir setan-setan, ya. Contohnya apa? Banyak para umat itu mengundang biku untuk datang ke rumahnya untuk mengadakan pemberkatan rumah, ya. Tidak selamanya umat untuk mengundang para biku itu kemudian pemberkatan rumah baru, tapi ada beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Ada yang mengundang biku, ada tetangganya cerita tidak langsung karena rumahnya ada suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang aneh.
kemudian mengundang biku datang ke rumahnya untuk mengusir setan-setan yang menyebabkan gangguan atau suara-suara aneh tersebut. Ya, sebetulnya ini bukan tugas pokok bagi para biku, namun kadang-kadang kalau kita terjun di masyarakat, di daerah-daerah itu malah jadi tugas pokok. Ya, karena saking banyaknya yang minta pelayanan-pelayanan seperti pemberkatan rumah ini. Ya. Pemberkatan rumah atau tempat usaha itu biasa diminta oleh para umat Buddha karena ada beberapa hal keanehan-keanehan di dalam rumah tersebut. Ya, misalnya saja ada rumah yang ketika ditempati itu tidak nyaman, ya, tidak tenang, ya, rumahnya menimbulkan hawa panas, ya, terus juga merusak keharmonisan rumah tangga sejak tinggal di situ. Ada juga yang mengatakan sejak ditinggal di situ tempat tinggal rezekinya jadi seret, ya. Ada juga yang cerita seperti itu, ya. Kemudian manggil rohaniwan, para biku maupun paranormal biasanya untuk memperbaiki kondisinya agar bisa lebih baik lagi. Ya. Ya. Saya contohkan misalnya saja pemberkatan di rumah yang baru. Ya, ini juga banyak umat Buddha, ya, yang mengundang para biku untuk pemberkatan rumah baru, ya, agar setelah ditempati itu pede, percaya diri, seolah-olah kalau sudah diberkati itu roh-rohnya, pengganggunya, anaksir buruk, anaksir jagat itu netral atau pergi, ya, maka undang para biku. Kemudian bisa juga, ya, di samping rumah mengundang para biku untuk pemberkatan ruko atau tempat usaha. Ini banyak juga saya layani beberapa umat baik di Surabaya maupun di daerah-daerah, itu setiap saat itu siap diundang untuk pemberkatan rumah, ya. Ada juga tidak menunggu rumahnya selesai atau rukonya selesai sudah minta pemberkatan karena takut nanti bantenya kalau mengundang jauh, mumpung ada bante, ya, rumah setengah jadi, ruko setengah jadi sudah minta pemberkatan, ya. Itu ada juga yang seperti itu, ya, karena lebih percaya diri, lebih pede kalau menempati rumah yang sudah diberkati, seolah-olah itu anaksir buruk yang jahat itu sudah tidak ada lagi, ya. Di salah satu agama, ya, tertentu, agama Hindu, di sana ada istilah khusus. Mungkin Anda sekalian pernah berkunjung di salah satu kota atau daerah di Pulau Bali, itu banyak sekali. Waktu saya tugas di sana juga setiap saat lihat beberapa rumah-rumah baru, ya, pura maupun ruko itu sebelum dipakai itu diberkati dulu, diadakan upacara-upacara khusus. Di sana ada upacara khusus namanya melapas, ya, wajib dilakukan oleh keluarga. Wajib, seolah-olah itu keharusan bagi keluarga-keluarga Hindu untuk pemberkatan rumah baru sebelum ditempati. Di samping juga ada tempat-tempat ibadah. Bahkan ini juga melibatkan beberapa orang dan sajiannya itu lengkap sekali, ya. Itu kalau Bapak Ibu pernah melihat di Bali, itu ada upacara khusus yaitu melapas, ya. Upacara melepas ini tujuannya apa? Membersihkan dan mensucikan bangunan secara niskala sebelum digunakan atau ditempati, ya. Ya, karena meyakini juga bangunan atau rumah atau tempat tinggal yang belum diberkati itu ada kalanya itu ditempati makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, anaksir-anaksir buruk, ya. Saya gambarkan misalnya saja rumah yang jarang ditempati itu ada penghuninya yang menakutkan. Di situ juga mungkin bekas ada pembunuhan atau orang bunuh diri di situ sehingga rohnya masih gentayangan di situ, ya. Itu ada beberapa yang setelah diberkati ternyata tidak ada lagi
lagi membersihkan dan mensucikan bangunan ya. Ini dapat kita lihat, dapat kita bayangkan kalau sekitar rumah yang ada di lingkungan yang kita tempati ada makhluk-makhluk yang menakutkan seperti ini. Banyak cerita juga, terutama yang mempunyai bayi ya, bayi kecil itu jam 1, jam 2 malam itu nangis-nangis ketakutan, nangis tidak pernah berhenti. Setelah ditanyakan, di situ ternyata bayi ini melihat beberapa makhluk-makhluk yang mengerikan, yang menakutkan. Ya, caranya seperti apa menyingkirkan? Yang salah satunya ya rumah itu dia akan pembersihan, ya, yaitu dengan diberkati. Ya. Melepas bukanlah bertujuan untuk melepas dilakukan bertujuan untuk terciptanya ketenangan dan kedamaian bagi keluarga. Ketenangan dan kedamaian bagi keluarga. Apa artinya kalau kita mempunyai rumah yang bagus, yang kelihatan secara kasat mata itu bersih, namun ternyata tidak bisa memberikan ketenangan, kenyamanan di saat ditempati, ya. Tidak ada artinya, ya. Tapi kalau rumahnya itu sederhana, ya, bersih, bebas dari anaksir buruk, ya tentunya ini akan lebih nyaman dan tenang. Anaksir buruk itu bisa memang tempatnya di situ, bisa juga dipasangi orang. Ya. Ada beberapa orang yang karena persaingan dan tidak menginginkan pihak lain itu bahagia, tenang, ada yang memasang jampi-jampi, memasang sarana-sarana itu. Ya. Jadi dengan dibersihkan, dengan dibacakan doa-doa itu kekuatannya bisa netral. Ya. Dapat kita bayangkan apabila kita tinggal di satu rumah, satu tempat, pada malam hari ada suara-suara gaduh, ya, suara-suara yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Ya. Tentunya ini juga tidak akan membawa kedamaian bagi rumah tersebut atau bagi penghuni rumah tersebut. Ya, itu. Di dalam cerita Buddhis ada rumahnya raja, istana, ya. Istana Raja Bimbisara ini. Pada malam hari ini ditulis dalam kitab suci Theravada Sutta. Ya. Di istana Raja Bimbisara ini pada malam hari juga menimbulkan kegaduhan, ya. Gaduh suaranya, cerita, ya. Nah, kemudian raja ini sampai ketakutan, kemudian minta tolong kepada Sang Buddha. Datang kepada Sang Buddha minta tolong, kemudian Raja Bimbisara itu cerita. Sang Buddha kan bisa melihat alam-alam yang lain, bahkan 31 alam pun bisa dilihat. Alam hantu, alam setan pun mampu beliau lihat Sang Buddha ini. Kemudian Sang Buddha mampu melihat kondisi istana Raja Bimbisara ini, ternyata yang menimbulkan keributan itu adalah setan-setan atau hantu-hantu dari leluhur Raja Bimbisara yang terlahir sebagai setan-setan yang mengharapkan pelimpahan jasa, menimbulkan kegaduhan di istana ini. Jadi kemungkinan juga para setan, para hantu-hantu yang datang, yang menempati rumah kita itu masih ada hubungan karma dengan kita. Ya. Kemudian saran dari Sang Buddha kepada Raja Bimbisara ini untuk mengadakan acara pelimpahan jasa, mengadakan perjamuan atau berdana makanan kepada pihak lain, kemudian jasa kebajikannya dilimpahkan kepada leluhur-leluhur dalam bentuk hantu-hantu yang kelaparan ini. Sejak itu dipenuhi, dipatuhi oleh Raja Bimbisara, suara-suara tadi tidak ada lagi. Ya. Ini hantu-hantu. Ya. Di samping itu juga bisa juga mungkin pernah dengar cerita di tempat yang lain, ya, hantu-hantunya itu mengganggu. Ada yang cerita ketika melewati di salah satu kuburan, ya, itu mesin mobilnya itu mati mendadak gitu, ya. Kemudian dihidupkan tidak bisa. Kemudian ada yang ngasih saran, coba di tempat sebelah mobilmu itu yang dekat kuburan itu kamu sajikan rokok gitu.
ternyata telah disajikan rokok, mesinnya tadi dihidupkan bisa. Ya. Ada yang mengatakan itu setan yang minta rokok katanya. Ya mungkin mau beli sendiri kan tidak punya uang, dia terjadi ganggu orang jalanan itu. Ya. Itu minta rokok, setelah itu bisa dihidupkan lagi sehingga jalan lagi. Ya. Ada beberapa cerita di masyarakat yang sempat kita dengar. Ya. Jadi untuk menanggulangi setan-setan, hantu-hantu kelaparan itu menurut saran Sang Buddha yaitu mengadakan pelimpahan jasa. Ini juga bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu punya tempat atau mungkin saudara-saudara yang mendapat keluhan dari orang lain, dari pihak lain. Saran dari umat Buddha ya kita mengadakan pelimpahan jasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga ditulis dalam kitab suci. Pernah ada seorang biku-biku dalam jumlah yang cukup banyak. Ini mau bermeditasi di sebuah hutan. Ketika mau bermeditasi di sebuah hutan, tidak bisa konsentrasi, pikirannya terganggu, kacau, balau, tidak bisa tenang. Padahal tujuan meditasi kita untuk mencari ketenangan. Nah, kemudian minta saran juga kepada Sang Buddha. Sang Buddha, saya bermeditasi di sini, saya kok tidak tenang. Ya. Kemudian Sang Buddha, oh di situ ada makhluk-makhluk yang merasa terganggu terhadap kedatangan para biku. Untuk menanggulangi ini gimana Sang Buddha? Kamu bacakan Karamita Sutta. Itulah latar belakang Sutta Karamita Sutta, yaitu memancarkan cinta kasih yang universal. Ya. Jadi resepnya dua sudah. Jadi di samping pelimpahan jasa, yang kedua adalah Anda memancarkan cinta kasih yang universal atau sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian resep yang ketiga di kota Vesali, ya, itu terjadi wabah, ya, wabah penyakit yang luar biasa di kota Vesali sehingga mendatangkan juga beberapa makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Ya. Kemudian Sang Buddha menyarankan kepada Ananda untuk berkeliling di kota Vesali ini sambil memercikkan air bekas, ya, air bekas pembacaan sutta. Tadi penggalan dari sutta tadi sudah dibacakan Bapak Ibu tadi, bait 15, 16 dan 17 Ratana Sutta. Ya. Itu penggalan dari khotbah tentang sutta di Ratana Sutta tadi. Setelah diperciki air di kota Vesali yang tadinya makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu mengganggu kenyamanan ketenangan penduduk Vesali, ternyata bisa berubah. Ya. Jadi resepnya 3. Jadi silakan Bapak Ibu itu mempraktekkan ajaran Sang Buddha, bisa melakukan pelimpahan jasa, bisa memancarkan cinta kasih, bisa juga membacakan Ratana Sutta. Ya. Ya. Kembali kepada acara atau upacara di Bali tadi, ya. Melepas, ya. Dalam bahasa Bali memiliki arti melas, artinya pisah, dan pas artinya cocok. Melapas yaitu sebuah bangunan dibuat dari unsur yang berbeda. Ada kayu, ada tanah, bata, batu, kemudian disatukan terbentuklah bangunan yang lebih cocok untuk ditempati. Kita tidak tahu secara pasti asal dari kayu-kayu yang kita pakai untuk bangunan, dari hutan, kemudian juga dari tempat-tempat yang lain. Mungkin masih ada makhluk-makhluk yang terbawa di kayu-kayu, menempati kayu-kayu itu. Mungkin masih menempati batu atau ya batu ya, kan berasal dari beberapa tempat, kemudian dipakai bahan untuk bangunan. Ya. Itu juga sedikit banyak bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan karena masih mengandung, ya, beberapa unsur negatif. Maka untuk menetralkan salah satunya yaitu dengan pemberkahan. Dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau rumah yang nyaman asri seperti ini, bebas dari gangguan-gangguan yang tidak kelihatan, tentunya kita tempati juga akan tenang,
kalau rumah sebersih ini, sebagus ini, kalau malah menimbulkan kegaduhan, hawa panas, tentunya tidak akan nyaman lagi kita tinggali ya. Ada beberapa cara menangkal makhluk halus ya. Ini makhluk loh, bukan barang halus. Kalau barang halus itu ya tepung, bedak gitu, ya. Makhluk halus tidak kelihatan, tidak kasat mata. Bagaimana kalau dilihat pakai mikroskop ya? Kan barang sekecil pun kan kelihatan ya. Tapi ada juga yang ketangkap kamera ya, bisa ketangkap kamera. Ini ada beberapa cara menangkal makhluk halus. Mungkin Bapak Ibu sekalian mau lewat tempat-tempat tertentu ya, yang angker, yang gawat ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan biar Bapak Ibu selamat. Misalnya Bapak Ibu lewat perempatan jalan atau pertigaan jalan, atau lewat di dekat kuburan, jalan dekat kuburan, kita kan merinding, takut. Bagaimana kiatnya biar kita tidak mempunyai ketakutan, mempunyai nyali ya? Yang pertama ya, di saat lewat kita berdehem, seolah-olah sebagai permisi saya mau lewat. Pertanyaannya, bagaimana di saat berdehem itu ada yang nyauti ya? Tengah malam ya, jam 12 malam lewat kuburan atau perempatan kita dehem ya, ada yang nyauti, kurang keras bicaranya ya, berdehem ya, tentunya pasti akan lari ya kalau ada yang nyauti. Dekat kuburan ada yang nyauti. Itu yang pertama, berdehem ya, kurang lebih sebanyak 3 kali ya. Kemudian yang kedua, disarankan apabila menempati rumah baru ya, rumah baru kita tidak tahu ada penghuni dan tidak, untuk mengantisipasinya ya, mengisi rumah baru ya, mengadakan syukuran sebelum mengisi rumah baru, yang bermakna syukuran itu meminta izin kepada makhluk halus penunggu rumah ya, minta izin, permisi. Mungkin dengan ditempati ya, ada makhluk-makhluk yang terganggu ya, tidak nyaman lagi dengan keberadaan kita, dengan kedatangan kita, karena kita pendatang belakangan yang duluan kan mereka ya, gitu. Kita permisi, saya menempati rumah baru ini, seandainya ada yang merasa terganggu, tolong dimaafkan, atau memancarkan cinta kasih itu, semoga kamu bisa membantu saya juga, sama-sama berdampingan hidup. Kamu ingin bahagia, saya pun ingin bahagia dengan menempati rumah baru ini ya. Itu jadi mengadakan syukuran. Di samping syukuran itu juga puji syukur kepada para pihak-pihak yang telah membantu terwujudnya rumah itu. Kadang-kadang kita lupa setelah memakai rumah yang baru, kita lupa jasa-jasa tukang-tukang, jasa-jasa toko bangunan. Ya coba kalau tanpa dia, apakah kita bisa? Kadang-kadang kita lupa ya, jasa-jasa pengorbanan mereka gitu, ya. Kemudian yang ketiga, disarankan kepada Anda untuk jangan membuat rumah kecil jauh terpisah di belakang rumah utama ya, apabila tidak ditempati. Sebab rumah yang kosong ya, itu juga memungkinkan ditempati makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ya. Jadi ya diharapkan itu jangan, kalau tidak ada planning untuk ditempati ya jangan buru-buru bikin dulu ya. Ada juga yang mengatakan rumah yang jarang ditempati itu hawanya lain ya, hawanya lain ya. Biasanya kalau rumah jarang ditempati itu sarang serangga ya, sarang serangga ya. Tapi biasanya kalau rumah ditempati itu biasanya malah mendatangkan nyamuk yang ditempati ya. Karena nyamuk itu juga tahu ya, hawa manusia itu dia cari ya. Itu ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan, mungkin bisa berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu ini. Cara menangkal makhluk halus ya.
beberapa pemberkatan ya. Yang pertama secara spiritual ya. Bersihkan dan rapikan rumah Anda. Sangatlah penting untuk membersihkan dan merapikan rumah Anda sebelum melakukan pemberkatan. Jadi ini maknanya agar pikiran yang lebih positif dan mengundang energi segar di dalam rumah. Sebelum Bapak Ibu mengundang para biku, mengundang rohaniwan atau tetangga atau siapapun, sebaiknya sebelum diadakan pemberkatan itu ya dibersihkan dulu. Jangan sampai diadakan pemberkatan tapi alat-alat sarana-sarana masih berserakan seperti itu, nanti malah menimbulkan bahaya bagi yang datang ya. Itu lantai-lantainya dipel dulu ya, kemudian tembok bekas cat-cat yang kecipratan itu juga bisa dibersihkan, kaca-kaca yang berdebu itu juga dibersihkan dulu. Jadi ketika masuk itu lebih nyaman, lebih asri, lebih tenang ya. Pikirannya juga lebih positif, energinya itu juga energi yang positif ya itu. Nah, kemudian membersihkan ruangan-ruangan ya itu juga perlu, meja-meja juga perlu ya. Ini kita lihat ada gambar juga seorang suami ya sedang membersihkan debu-debu di lantai, tapi sayang istrinya diam saja, tidak membantu, malah duduk di situ. Ya kalau punya istri seperti itu rasanya ingin apa? Ingin lupa ya. Masa suaminya kerja dia tidak mau kerja ya. Itu ya. Kemudian langkah berikutnya mengundang teman-teman dan keluarga. Mengundang teman-teman berkeluarga, dan setelah datang mereka suruh duduk melingkar ya, untuk membaca doa-doa sesuai dengan keyakinan ya. Kan, Pak ya. Ini zaman sebelum corona, kalau sekarang diundang belum tentu mau. Jadi mau mengadakan acara itu juga lihat-lihat juga ya gitu ya. Kalau saya mau mengadakan pemberkatan rumah ya, lihat-lihat masa corona atau tidak. Kalau pas corona tentunya juga sekalipun mengundang beberapa teman ya juga tidak akan datang ya. Itu ya. Boleh tapi juga harus dicatat, diberi catatan ya. Ini mengundang teman-teman ya dengan membentuk lingkaran ya. Terus yang kedua, nyalakan lilin merah muda ya. Merah muda melambangkan cinta dan kebaikan ya. Simbol. Kenapa tidak putih lilinnya ya. Kok merah? Nah, putih itu simbol perkabungan, berkabung ya. Ini menyalakan lilin merah muda sebagai simbol lambang cinta dan kebaikan. Ini dinyalakan di rumah yang mau itu rumah baru ya. Berbagi pemberkatan, berikan lilin merah pada setiap orang yang berada dalam lingkaran ya. Ini mengandung doa, kemudian lilin tadi dipegangkan umat-umat yang hadir. Semoga rumah ini menjadi tempat tinggal yang suci untukmu dan keluargamu. Atau semoga mereka yang memasuki rumah ini merasakan kedamaian dan cinta. Di dalam Manggala Sutta disebutkan mempunyai tempat tinggal yang sesuai adalah merupakan berkah ya. Jadi di samping kenyamanan rumah itu juga sangat penting sekali. Kita membangun rumah tangga itu, kita bisa beristirahat dengan nyaman di situ ya. Itu apabila rumahnya menjadi rumah yang ideal untuk beristirahat ya. Kemudian berjalan ke setiap ruangan ya, sambil nyalakan lilin kita jalan di ruangan-ruangan itu ya. Kemudian setelah berjalan letakkan ya lilin itu di tempat tengah-tengah kurang lebih ya. Ya diusahakan sinarnya kan bisa lari ke sana kemari memenuhi ruangan itu ya. Ini kemudian
Kemudian bukalah pintu dan jendela menghadap timur. Hal ini membuat energi matahari pemberi kehidupan mengalir masuk ke rumah dan membawa energi kehidupan dan cahaya. Maka pentingnya feng shui itu di sini salah satunya itu ya. Jadi biar sinar matahari bisa masuk. Jadi rumah yang biasa dikena sinar matahari sama enggak itu beda. Kalau enggak itu kan pengap ya. Suasananya jamur-jamur itu juga mudah tumbuh kalau tidak pernah ada kesinaran matahari ya, gitu. Jadi sangat penting sekali terhadap kesehatan ini kalau cahaya ini ya. Ya. Cara memberkati rumah, pemberkatan rumah secara agama, pemberkatan spiritual ya. Contoh-contoh tempat tinggal atau rumah yang siap diberkati ya. Ini saya ambilkan contoh. Kemarin saya juga diundang di salah satu rumah di sepanjang atau mana itu ya. Persiapannya itu secara Buddhis ya. Ini sebelum diberkati rumahnya itu. Ini kamar-kamar itu ditaruh beras dan dupa. Ini pegawai Grand Heaven kemarin dari Jakarta terus pindah tempat tinggal rumah di sepanjang sana minta pemberkatan. Jadi masing-masing ruangan itu dikasih beras, ditaruh gelas, kemudian dikasih dupa. Ya. Ada kepercayaan kenapa yang ditaruh dupa itu mengundang makhluk-makhluk suci datang, tapi yang jelas itu menimbulkan suasana harum dalam ruangan itu. Bau-bau pengap, bau-bau rokok itu kalah dengan bau dupa ya. Itu. Ya saya sarankan kapan hari ini kan ada versi salah satu Dante katanya kalau pemberkatan harus pakai itu gelas-gelas ditaruh beras ya, yang ruangan. Kalau ruangannya 10 ya gelasnya juga 10 juga. Kalau saya biasanya lebih praktis ya, bukan 10 gelas 10 beras atau dupa enggak. Di saat saya pemercikan itu di belakangnya pemilik rumah itu tak suruh bawa dupa juga, dan juga harum juga. Ya, jadi ruangan-ruangan ditancapi dupa biar harum. Setelah itu kita bacakan parita-parita atau yangking ya, karena kita di Sangga Gundam Budayana itu saya tawari ya, mau doanya mau cara Mandarin atau pakai bahasa Pali ya. Bagi mereka yang biasa yangking ya, itu biasanya minta Mandarin. Ada juga yang secara parita ya, kita layani dengan parita. Ada yang tantra juga bisa juga kita layani dengan tantra ya, itu. Jadi ini adalah tim doa dari Butat yang sedang melayani pemberkatan rumah. Jadi ini juga jadi sana kemari itu juga tim doanya itu membawa patung segini juga ya, gitu, sana kemari. Kalau dalam satu hari itu ada 3-4 acara ya, kadang-kadang ya yang patung sebanyak itu ya, dibacakan doa-doa ya dengan harapan ya anaksir-anaksir buruk ya bisa ditanggal dengan pembacaan doa-doa yang dibawakan oleh para biku Kemudian setelah dibacakan doa pemberkatan pemercikan air ya,
dari ruang ke ruang ya. Biasanya saya silakan kamar-kamar dibuka ya untuk diperciki air ya. Tapi lemari tidak usah ya. Ya ini sambil memerciki ini di belakangnya itu sambil bawa dupa kan, udah bau dupa ruangan-ruangan itu ya. Ya capeknya di saat tugas pemberkatan ini ya gini, apabila ketemu ini rumah yang bertingkat-tingkat itu naik tangganya kan ada yang 3, ada yang 4 kalau di luar pulau itu naiknya tangga itu di ruko-ruko. Ya, diharapkan dengan diperciki seperti ini hawa panas menjadi dingin ya, karena diperciki air ya, ini anaksir buruk akan menjadi netral ya, ya ini contohnya ya. Tadi secara Mahayana dengan dibacakan Yangking. Sekarang juga ada umat yang meminta salah satu biku senior kita, ini biku paling senior, Bante Jinadamu Mahatera, ini di Medan, kadang-kadang juga melatih meditasi di Jawa Timur ini ya. Ada salah satu keluarga juga meminta untuk datang untuk hadir di rumah umat untuk membaca parita dalam rangka pemberkatan rumah ya ini ya. Apa tujuannya ya? Mengundang para biku untuk memberikan berkah demi kedamaian, kesejahteraan dan keselarasan rumah tangga itu ya. Tujuan pembacaan parita-parita Buddhis ya. Ini para biku sedang keliling juga ya, melakukan pemberkatan di lokasi rumah ya. Ada juga air pemberkatan itu adalah air bekas ya, tetesan dari lilin yang dibakar ya, nah dipercikan di situ. Ini para rahib, para biku juga merafal doa-doa dalam bahasa Pali, dalam bahasa Mandarin ya. Kemudian juga ada tradisi di saat membaca bahasa Pali itu para biku memegang benang sebagai simbol getaran doa tadi itu bisa saling mengaliri ya. Tapi kalau nyata itu jangan benang ya, itu kabel dari listrik ya. Itu getarannya kan getaran sekali. Kalau kabel, kalau benang kan enggak ya itu. Ya, getaran doa diucapkan dipercaya mengalir melalui benang tersebut. Getaran doa melindungi rumah dan penghuninya. Ini simbolisasi saja getaran-getaran doa. Apa artinya parita? Parita itu dalam bahasa yang mudah dimengerti itu perlindungan. Jadi melindungi dari anaksir-anaksir yang buruk, yang tidak bersahabat terhadap penghuninya, nanti itu disingkirkan. Melindungi, memproteksi ya. Kemudian ini contohnya biku yang diundang ke rumah umat sedang membaca parita. Mitanya sabaroga semin mana samawai abarimanan watahato jariyaja samana abiyaga saman dinan jarani sinnowa sayanowa yawaka sabikata mitowa asating aditayam ramametang. Ya, kalau biku-biku, kalau biku-biku ya dari luar itu hafal satu parita, itu hafal ya. Satu buku itu hafal parita, karena sudah dia belajarnya cuma satu saja ya, jadi hafal sekali ya. Kalau kita tidak hafal satu buku. Ada Romo Pandita Mahayana itu hafal 3 buku ya, Amitoceng, Sadama Pundarika, Pasepaku, itu hafal tanpa buku. Kalau Yangking ya, Romo Agung itu hafal sekali. Kalau kita tidak hafal ya, untuk mengetahui ngetes itu betul-betul hafal dan tidak
Ya karena sudah terbiasa dan faknya itu belajarnya itu kemungkinan dengan diucapkan terus tiap hari itu hafal ya. Kemudian setelah para biku itu hadir dan mengadakan pemberkatan, biasanya para biku juga disaji jamuan ya, jamuan makan ya, biasanya makan siang. Setelah disaji, para biku selesai makan, kemudian bekas atau sisa-sisa yang belum termakan itu jadi rebutan umat yang datang. Kenapa kalau di biku Mahayana sajiannya bekasnya itu tidak jadi rebutan, kalau di biku Theravada kok jadi rebutan? Ya, karena di biku Theravada itu banyak daging dan ikan, ya. Maka banyak umat yang suka makan rebutan. Kalau di biku Mahayana kan vegetarian semua. Ya, salah satunya itu ya, katanya kalau bekas biku itu merupakan berkah, ya berkah, makanan enak gitu. Ya. Di samping tempat usaha rumah yang diberkati, ternyata juga ada yang lain juga diberkati, yaitu manten juga diperciki air ya, dengan harapan setelah diberkati rumah tangganya bahagia, sejahtera, berumur panjang ya itu. Jadi simbol air di dalam agama Buddha itu ada beberapa makna, bahkan di tempat lain pun juga mengandung makna-makna tertentu. Di dalam agama Buddha pemberkatan, misalnya saja Anda pertama kali menjadi umat Buddha di Wisudi, di saat di Wisudi itu juga diberkati ya, sekalipun juga tidak pernah tertulis dalam kitab suci telah Tisakrana itu ada pemberkatan, tidak pernah ditulis, tapi umat Buddha saat ini itu biasanya setelah di Wisudi diberkati sebagai simbol Anda memasuki kehidupan spiritual. Ini bukan saja di agama Buddha sebetulnya, di tempat lain juga ada yang dicelupkan di air kan, dibaptis. Itu simbol memasuki kehidupan spiritual ya. Kemudian bagi seorang raja, air itu juga diberkati juga ya, sebagai simbol Anda akan memegang tampuk kekuasaan itu. Jadi air dalam agama Buddha mempunyai makna-makna yang khusus ya, dapat kita lihat Bapak Ibu ya. Kita bayangkan juga kalau tempat pemberkatan seperti ini ya, mantainya kan basah kuyup, besar sekali ya. Ya kalau ada 2-3 biku apa enggak? Basah kuyup kan, kasihan bedaknya luntur mantainya ya. Jadi sampai saat ini pun juga di samping pemberkatan manten itu bisa dilakukan di wihara, pemberkatan manten juga bisa dilakukan di tempat lain ya. Saya pernah melayani pemberkatan manten di pantai, saya pernah juga. Jadi jam 11 siang ya, itu sampai panas di situ ya, sampai mantainya juga basah kuyup berkeringat ya. Pernah juga pemberkatan manten saya pernah melayani itu di pinggir kolam renang ya, di pinggir kolam renang. Nah, saya bacanya parita sama khotbahnya kan tidak konsentrasi kan. Nah, di kolam renang ya, itu orang lalu lalang di kolam renang ya, itu. Ini pemberkatan ya. Permohonan parita. Jadi diharapkan mengundang para biku datang ke rumah, di samping memercikan air adalah memohon para biku untuk membacakan parita-parita atau permohonan parita-parita perlindungan. Apa saja tujuannya? Diingat, untuk menolak malapetaka ya, malapetaka yang datang ya. Pertama, kedua, memperoleh segala rezeki yang diharapkan keluarga kan, malapetaka, rezeki datang, murah rezeki, murah sandang dan pangan. Terus untuk melenyapkan semua derita, baik derita batin maupun derita fisik, sudilah membacakan parita pemberkatan ya. Ini yang pertama, ada 3 permohonan. Yang kedua, untuk menolak malapetaka, sama. Yang kedua, untuk memperoleh segala rezeki, sama.
Yang ketiga, melenyapkan semua rasa takut. Ya, di rumah ada ketakutan ya karena ada hantu, ada apa dan sebagainya itu. Salah satunya fungsi parita yang melenyapkan rasa takut anggota keluarga. Sudilah membacakan parita pemberkatan. Yang ketiga sekarang, untuk menolak malapetaka sama, untuk memulai segala rezeki sama. Nah ini untuk melenyapkan semua penyakit ya. Sudilah membacakan parita pemberkatan. Jadi tujuan para umat mengundang para biku untuk hadir di rumah, ya ini tujuannya membacakan parita untuk memperoleh keberkahan ya. Pemberkatan rumah atau tempat tinggal, tempat-tempat yang lain ternyata juga bisa dilakukan bukan saja satu rohaniwan, gabungan dari beberapa rohaniwan membaca parita, membaca doa bersama. Ini seorang pastor ya dengan seorang biku bisa bersama-sama mengadakan pemberkatan. Nah, kebetulan juga di sana juga ada pemberkatan juga ya. Di Buddhis juga ada. Tujuannya saya kira juga hampir sama ya. Kemudian ada cerita dalam Buddhis yang sudah saya ceritakan tadi, Ratana Sutta tadi, di latar belakangi di kota Vesalali itu dihuni oleh beberapa makhluk-makhluk yang akan mengganggu penduduk Vesali. Sang Buddha menyuruh Ananda membersihkan air di kota Vesali ya, gitu. Kemudian ya ada juga secara pribadi ya, umat datang menghadap biku kemudian minta pemercikan ya, pikirannya sedang kalot kacau ya. Ada juga beberapa kali waktu saya tugas di sini tempat lain itu ada masalah pribadi minta dibacakan parita dan minta pemberkatan ya. Tapi belum ada ya, berarti saya banyak hutang, tolong diberkati biar hutang saya lunas atau yang punya uangnya itu lupa gitu. Ya, secara pribadi ya. Tapi ada juga orang ketakutan ya, minta saran saya datang ke sini. Nanti waktu saya jadi bos itu saya pernah maki-maki karyawan saya. Jadi kamu nanti jadi miskin, melarat dan sebagainya. Kok apa yang saya omong, saya umpat-umpat ke karyawan saya itu kok terjadi pada saya Bante. Itu gimana cara mengatasi rasa bersalah saya itu kan gitu ya. Ya kamu datang saja ke orangnya minta maaf karena dulu saya kilap gitu. Wah enggak mungkin Bante kalau saya minta maaf gitu. Ya kalau enggak mungkin karena malu, coba kamu minta tolong orang lain saja datang. Wah enggak mungkin Bante gitu. Ternyata minta mantra dia, minta doa yang sekiranya bisa menghapus, bisa mengurangi rasa bersalah karena pernah melakukan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang tidak layak kepada karyawannya itu. Apakah ada Bante? Saya tunjukkan itu di buku Pasepaku itu, atau di Amitoteng itu ada buku pertobatan ya, gitu. Saya suruh baca itu, bertobat atas kesalahan-kesalahan yang pernah diucapkan dulu ya. Ya, kemudian juga di wihara ya. Kapan hari beberapa kali ada seorang romo yang Bante kalau pas di saat kebaktian mohon ada pemberkatan bagi umat, sangat berarti sekali. Habis kebaktian kemudian diperciki air itu ya, mungkin lebih tenang, lebih nyaman dengan diperciki air itu ya. Ada yang romo di beberapa wihara yang minta seperti itu ya, rasanya kalau dalam wihara dipercik itu ada yang sesuatu yang kurang ya itu. Maka para biku pun juga di saat terutama acara-acara besar itu juga ada acara pemberkatan ini ya. Bahkan ada lagi di tempat lain itu bukan sekedar diperciki ya, bukan puas diperciki kena air itu enggak, nanti yang ditadai ini terus diminum ya, itu, air pemberkatan. Nah, kemudian di samping tempat ya ruko, ternyata ada juga sarana transportasi yang diberkati ya. Ini contohnya mobil ya.
diberkati biar kalau dipakai itu tidak terjadi kecelakaan ya. Tapi pernah terjadi juga, ada seorang mahasiswa beli sepeda motor baru ya, malamnya diberkati, diperciki air, paginya hilang. Paginya hilang. Jadi mempercepat berbuahnya karma buruk. Ada yang cerita itu ya, tapi diberkati bukanlah selamat, malah hilang gitu. Jadi pemberkatan doa itu ya kemungkinan ya itu bisa mempercepat berbuahnya karma, bisa karma baik, bisa karma buruk ya itu ya. Jadi ada juga sarana yang lain, contohnya mobil bisa dipakai itu bisa tenang, nyaman, selamat, kemudian minta diperciki air ya itu. Ya. Di tempat yang lain pun juga pemberkatan tidak asing lagi. Di agama yang lain saya katakan tadi ini juga ada acara-acara pemberkatan ya. Nah, kemudian di agama Yahudi sana juga ada pemberkatan ya. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menambah pengertian pemahaman Bapak Ibu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.